Dalam rangka terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat, jadilah ASN dengan bekal kompetensi dan integritas moral. Maka, ASN dituntut untuk kompeten, profesional, dan berintegritas yang berkarakter aneka, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mencontoh pada tokoh bangsa, kita bisa melihat gambaran karakter aneka pada diri Soekarno. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo yang lahir di Surabaya pada tahun 1901. Beliau merupakan tokoh perjuangan yang memainkan peran penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, yang juga merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Dalam masa kepemimpinannya, Insinyur Soekarno dikenal sebagai orator yang unggul, bertanggung jawab, mempunyai kredibilitas yang tinggi, serta intelektual yang tinggi. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh di mata dunia. Di mata publik, Indonesia terkenal sebagai negara yang merdeka atas perjuangan sendiri. Perjuangan yang memainkan peranan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia melawan penjajahan Belanda. Tidak sedikit kalangan di tanah air yang menyatakan dan mengakui bahwa Bung Karno adalah bapak nasionalisme Indonesia. Tentu saja, tidak ada yang salah terhadap predikat yang bermaksud memberikan penghormatan sekaligus penghargaan terhadap sosok Soekarno. Dalam catatan sejarah, Soekarno bahkan sering dinyatakan sebagai pencipta arus utama yang membentuk karakter dasar nasionalisme Indonesia. Nasionalisme menurut Soekarno adalah nasionalisme yang di dalam keluasannya memberi cinta pada bangsa lain. Nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu dan menjalankan hidupnya sebagai bakti. Nasionalisme membutuhkan unsur keberanian dan berkorban untuk bangsa. Soekarno sendiri bisa menjadi cerminan tokoh yang sangat berjiwa nasionalis. Untuk itu, kita perlu mencontoh nasionalisme Soekarno dengan melestarikan budaya Indonesia, mengenang sejarah pahlawan-pahlawan dan melakukan apa saja untuk kemajuan bangsa. Rakyat adalah roti kehidupan. Aku ingin bercampur dengan rakyat. Itulah yang menjadi kebiasaanku, kata Bung Karno. Jauh sebelum belusukan populer di dekade ini, Bung Karno telah melakukannya berpuluh-puluh tahun yang lalu, menyambangi petani, tukang sate, pedagang obat, bahkan para supir di sudut kota maupun desa yang menjadi kegemarannya. Bung Karno bahkan menyamar agar bisa melebur dengan rakyat kecil yang tengah bergumul di desa. Ia juga dengan santainya bercakap, bercanda dengan mereka tanpa pengawal maupun ajudan. Sebagai presiden, beliau juga tak segan untuk makan sate maupun pecel ayam. Padahal menjadi seorang presiden sangat mudah bagi beliau untuk memilih makanan mewah. Karno juga menjunjung nilai komitmen mutu. Di masa awal kemerdekaan, ketika pemerintahan Indonesia baru terbentuk, Soekarno menaruh perhatian pada bidang pendidikan dan perkembangan teknologi. Beliau menyadari bahwa untuk menjadi bangsa yang maju, Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang iptek. Oleh karena itu, beliau membuat kebijakan untuk menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa di luar negeri. Beliau juga membentuk lembaga-lembaga di bidang iptek. Ada Lembaga Tenaga Atom atau yang sekarang kita kenal sebagai BATAN, ada Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional yang kita kenal sebagai LAPAN, dan yang terakhir ada Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang berubah menjadi BRI. Pada masa kepemimpinan Soekarno, anti korupsi dilakukan dengan upaya penerbitan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya yang menjadi dasar dalam pembentukan Panitia Rekuling Aparatur Negara atau PARN. Keberadaan PARN dianggap bertentangan dengan kewenangan pemberantasan korupsi yang berada di tangan Presiden, oleh sebab itu dibubarkan. Pada tahun 1959, Undang-Undang Keadaan Bahaya dicabut dan pemerintah penggantinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24/PRT tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.